Episode 107, Antar Rasa. Gludak, gludak, gludak. Riko berusaha membuka pintu kamar mandi dari dalam, namun tak kunjung terbuka karena Mila telah menguncinya. Hihihi, rasakan pembalasanku, gumam Mila dengan suara seperti mak lampir. Mila, teriak Riko. Mila berjalan pelan-pelan keluar kamar, dan meninggalkan Riko di sana. Sampai kapan? Selamanya pun boleh, batin Mila tertawa lepas. Gubrak. Dengan tangan kosong Riko menarik pintu itu hingga gagang sapu yang mengganjalnya patah. Mila yang baru saja mengambil beberapa langkah langsung terhenti di tempat. Astaga, wajah Mila pura-pura tak tahu apa-apa, apa maksudmu hah? Kenapa kau mengurungku di sana? Nada bicara Riko terdengar sangat berat. Aku mengurungmu. Tidak. Bukan aku, jawabnya gugup. Mila sampai tak berani menatap mata Riko yang seperti siap menerkam itu. Riko meninggalkan Mila dan berpura-pura marah. Ia sengaja ingin melihat apakah Mila gelisah jika diabaikan. Dia marah padaku, gumam Mila. Ia sedikit merasa bersalah karena sudah keterlaluan mengerjai Riko. Hih. Mila langsung berlari keluar kamar karena Riko menanggalkan handuk di depannya. Sementara Riko tersenyum tipis, haha, jangan panggil aku Riko kalau tidak bisa membuatmu takluk. Sepertinya serangan balik akan dilesatkan oleh Riko. Vino terus berlari mengikuti Bian dan Nurul, tapi karena lorong rumah sakit berliku-liku Vino jadi kehilangan jejak. Permisi suster, lihat anak remaja lari ke arah sini. Dia bersama dokter yang mukanya ancur-ancuran, tanya Vino kepada salah satu suster yang bertugas. Maaf saya tidak lihat pak, tapi kalau dokternya ganteng ada tadi. Mereka masuk ke ruang laboratorium, bahkan suster pun tidak berpihak kepada Vino, lagian emang ganteng kan. Vino-nya aja yang kelewat juling. Ceh, ganteng apanya? Gumam Vino tertawa sinis, tanpa mengucapkan terima kasih kepada suster, ia langsung ngeloyor begitu saja bahkan tanpa bertanya di mana letak ruang laboratorium. Sementara itu di dalam ruangan Bian tengah menunjukkan kepada Nurul jenis-jenis penyakit yang bisa berbahaya bagi wanita, sekalian ngobrol PDKT. Nah, ini yang paling sering dialami oleh wanita, kista, apa bisa menyebabkan kematian pak? Tanya Nurul. Kemungkinannya kecil sih, tapi ini bisa membuat wanita tidak bisa hamil karena tumbuhnya di sini. Bian menunjuk gambar ovarium di sebuah contoh kertas yang menempel di dinding. Kenapa nggak bisa hamil pak? Kan letak rahim di sini, dan ovarium di sana. Seharusnya nggak jadi masalah besar kan? Ucap Nurul seraya menunjuk bagian organ yang dimaksud. Karena kista itu menutupi ovarium yang seharusnya menghasilkan sel telur, sehingga sel laki-laki tidak bisa menyatu dengan sel telur, jawab Bian, jiwa dosennya sangat kental saat menjelaskan itu. Dan, apa pak? Tanya Nurul, dia tampak santai mendengar penjelasan dari Bian karena aura Bian yang sangat positif. Nanti saja deh saya jelasin kalau kamu sudah paham, sahut Bian sambil kepala salting. Kalau ini alat untuk apa pak? Nurul mengangkat salah satu alat kontrasepsi untuk wanita yang terjajar rapi di atas meja. Ini anak aktif dan punya rasa ingin tahu yang luas, kalau kujelaskan itu apa? Nanti pasti dia tanya cara kerjanya bagaimana, pakainya bagaimana. Bisa semakin runyam urusan, batin Bian sambil meremas jari-jarinya. Ah, itu penghambat beban negara. Celetuk Bian asal bicara, ternyata ngatasi beban negara di rumah sakit juga. Gumam Nurul, karena di dalam ruangan itu banyak barang dan alat-alat organ dalam. Bian pun segera mengajak Nurul keluar dari sana sebelum makin banyak pertanyaan yang dilontarkan. Ayo kita keluar deh, saya kebetulan ada jadwal dengan pasien 5 menit lagi, iya pak. Baru saja mereka keluar dari ruangan itu. Vino yang sedari tadi sudah mondar-mandir langsung berlari menghampiri mereka. Hah, kena kamu? Vino menarik tangan Nurul dengan nafas ngos-ngosan. Kamu ngapain sih dari tadi ngejar dia terus? Bian menepis tangan Vino. Kamu ngapain dari tadi nempel sama Ran terus? Balas Vino.
Kamu kenapa dari tadi posesif banget sama dia? Bapaknya, bukan kan? Pamannya, bukan kan? Pacarnya, bukan kan? Bian terlihat sangat tak nyaman melihat tingkah Vino yang seakan-akan mendiskriminasi Nurul dengan gelagat anehnya. Kamu sendiri siapa? Sok banget, memangnya kamu bapaknya sampai mau tahu banget urusan kami, balas Vino dengan senyuman smirk. Cah, saya memang bukan bapaknya, tapi saja bisa menjaga dia layaknya seorang anak, Bian membalas Vino dengan tatapan tak mau kalah. Selesaikan urusan kamu sama dia, saya mau kerja dulu, bisik Bian pada Nurul, lalu ia beranjak dari sana. Bapak, rengek Nurul tak mau ditinggal persis seperti balita yang tak rela ditinggal kerja oleh ayahnya. Mau lari pun tak bisa karena Vino menggenggam lengannya. Ran, kamu kenapa sih? Saya ada salah sama kamu. Vino menatap sendu ke arah Nurul, namun Nurul tetap bungkam dan tak mau bicara. Astaga, ada pocong, ucap Vino sambil mundur beberapa langkah dengan wajah pura-pura panik. Di mana Pak? Dia ke sini. Usir Pak. Nur nggak mau diculik. Aduh Cong, please aku takut sama kalian. Nurul meremas kuat baju Vino sambil membenamkan wajah di lengan Vino. Lorong yang memang sepi dan tak jauh dari kamar mayat membuat Nurul semakin bergidik ngeri hingga hampir pingsan lak. Ahahaha, ampuh juga si pocong untuk buka suara kamu, Vino tertawa lebar saat melihat reaksi Nurul. Menyadari Vino hanya iseng, Nurul mencubit kuat lengan Vino hingga terasa hampir ngelupas kulitnya. Hih, Bapak bohong ya? Sakit, sakit, abis kamu kenapa sih diemin saya terus? Karena Nur nggak mau, nggak ikhlas, nggak terima kemarin Bapak cubit. Petik 2. Nurul mengeluarkan semua tenaganya untuk mencubit Vino lebih keras. Kan kamu sendiri yang nantangin saya, tapi Nur kan bercanda. Ya sudah, anggap aja kemarin saya juga bercanda, sahut Vino, ia malah tersenyum nakal pada Nurul. Enak aja Bapak main cubit terus bilang bercanda. Ketus Nurul sembari terus memukul Vino. Memangnya kalau saya seriusin kamu mau? Ucap Vino memainkan sebelah matanya dan mengangkat dagu Nurul. Enggak gitu, ih. Tahu jangan dekat-dekat lagi sama Nur. Pokoknya jangan. Nurul langsung berlari meninggalkan Vino sambil ngedumel tak jelas. Vino bingung bukan kepalang, harus bagaimana membujuknya lagi. Harusnya aku tak mencubitnya saat itu, bagaimana kalau dia tahu aku mencubit bibirnya waktu itu? Bisa-bisa dianggap punah aku olehnya, ternyata itu masalahnya, batin Bian. Ternyata sedari dari ia menguping pembicaraan mereka diam-diam. Kini Bian yakin bahwa di antara mereka memang ada sesuatu, rem. Ya kali, gaslah, batin Bian.